Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah di semester 2, bab ke-6, yaitu haji. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Meyakini ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah. 2. Menghayati nilai-nilai positif dalam haji sebagai cermin keimanan. 3. Menunjukkan perilaku sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum haji. 6. Menjelaskan ketentuan dan tata cara haji dan umroh. 7. Menerapkan tata cara haji. 8. Mengkomunikasikan tata cara haji dan umroh. 9. Mempraktikkan dan menerapkan pengalaman tata cara haji. Amalan-amalan ibadah haji. 1. Amalan menjelang ihram. Yang pertama, mandi menjelang memulai ihram merupakan amalan sunnah. Ini sekaligus menandai dimulainya ihram. Kedua, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan. Ketiga, memakai pakaian ihram. Keempat, niat ihram. Kelima, mengulang-ulang kalimat talbiyah. Berikut adalah bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. 2. Amalan ketika wukuf di Arafah. Pertama, pada tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji diberangkatkan menuju ke Padang Arafah setelah mengerjakan sholat duhur dan asar. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji tiba di Padang Arafah dan menginap menunggu waktu wukuf. Kedua, wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran, serta memperbanyak bacaan talbiyah dan berdoa. Ketiga, saat pelaksanaan wukuf, hendaknya kita mengerjakan sholat duhur asar di jamak takdim. Keempat, sesudah matahari terbenam, selesai wukuf, jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam. 3. Amalan ketika di Musdalifah tanggal 10 Dzulhijjah. Pertama, bermalam di Musdalifah termasuk wajib haji meskipun hanya sebentar. Waktunya setelah lewat tengah malam tanggal 9 Dzulhijjah. Kedua, di Musdalifah disunahkan mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melontar jumroh di Mina. Setelah sholat subuh pergi ke Masy'aril Haram, ujung Musdalifah ke arah Mina. Di sini memperbanyak membaca doa, tahlil, tasbih, dan talbiyah. 4. Amalan ketika di Mina. Yang pertama, melontar ketika jumroh dengan batu kerikil selain batu tidak sah. Kedua, 7 batu dilontarkan satu persatu. Ketiga, membayar dam bagi yang belum dengan menyembelih hewan kurban. Keempat, kemudian dilanjutkan dengan memotong rambut paling sedikit 3 helai atau tahallul, lalu berganti pakaian biasa. Kelima, dengan selesainya tahallul awal ini, larangan ihram telah gugur kecuali menggauli istri. Keenam, apabila keadaan mengizinkan setelah tahallul awal, bisa ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun haji, pada hari ke-10. Tetapi sebelum matahari terbenam harus kembali ke Mina. Bagi yang tidak berkesempatan tawaf ifadah dan sa'i,
dilakukan nanti setelah selesai menginap di Mina. Ketujuh, tanggal 11 dan 12 melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Kemudian kembali ke Mekah. Itulah yang dinamakan dengan nafar awal. Bagi jamaah yang tanggal 13 masih di Mina, diharuskan melontar 3 jumroh lagi, kemudian kembali ke Mekah. Itulah nafar tsani. 5. Amalan ketika tawaf. Yang pertama, niat hendak melakukan tawaf. 2. Suci dari hadas dan kotoran. Ketiga, menutup aurat seperti ketika sholat. Keempat, tawaf di Baitullah harus di dalam Masjidil Haram sekalipun jauh. Kelima, tawaf dilakukan 7 kali tanpa jeda, dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswad. Keenam, Ka'bah berada di sebelah kiri ketika berputar ibadah tawaf tanpa jeda atau berurutan. 7. Badan dan pakaian harus di luar batas Ka'bah atau Hijr Ismail dan Sadarwan termasuk Ka'bah. 8. Mencium Hajar Aswad apabila situasi memungkinkan. 9. Setiap masuk rukun Yamani memberi isyarat dengan mengangkat tangan sambil berdoa, Bismillahi Allahu Akbar. Ke-10. Ketika di antara rukun Yamani sampai di Hajar Aswad, berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ke-11. Selesai tawaf, melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. 6. Amalan ketika sa'i. 1. Niat hendak melakukan sa'i. 2. Niat harus dilakukan dalam keadaan suci. 3. Sa'i dilakukan setelah tawaf. 4. Memperbanyak doa atau zikir. 5. Berhenti di sofa dan marwah untuk berdoa. 7. Amalan dalam tahallul. Bagi laki-laki disunahkan mencukur rambut hingga habis. Bagi wanita menggunting rambut beberapa helai. Bagi jamaah yang berpakaian ihram, setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa, boleh memakai penutup kepala, dan sudah lepas dari larangan ihram. 8. Melontar jumroh. Melontar jumroh termasuk wajib haji. Selama di Mina, para jamaah haji melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Tiap-tiap jumroh 7 kali. 9. Ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah termasuk sunnah. Setelah selesai ibadah haji, ziarah ke makam Nabi, mengunjungi Masjid Nabawi, dan melaksanakan sholat arba'in di dalamnya. Larangan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. 1. Larangan pakaian. Larangan pakaian untuk laki-laki dan wanita adalah pakaian yang mereka kenakan tidak boleh diberi wangi-wangian kecuali pakaian yang dipakai sebelum ihram. Larangan khusus bagi jamaah haji laki-laki dan wanita ketika sedang berihram adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Bagi laki-laki selama melaksanakan haji dilarang mengenakan baju yang dijahit, surban, celana, mantel, sepatu yang menutupi mata kaki, atau memakai kaos kaki selain itu. Dilarang juga menjadi wali nikah. Yang kedua, larangan bagi wanita. Bagi wanita, selama melaksanakan haji, dilarang menggunakan cadar dan sarung tangan. 2. Larangan bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. 3. Larangan memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala. 4. Larangan berburu binatang. Larangan berburu binatang yang halal dimakan dagingnya ketika sedang melaksanakan haji, sesuai firman Allah surat Al-Maidah ayat 95.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syaida wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram. Al-Maidah ayat 95.